Film The Marvels baru aja rilis minggu lalu, dan sebelumnya kita udah ngebahas soal ending filmnya di video ini. Nah sekarang kita bakal ngebahas soal mid credit scene, dan ada banyak banget yang mereka tease di sini. Dimana mid credit scene-nya ini ngasih petunjuk tentang cara X-Men bergabung di narasi MCU. Lalu bagaimana Monica Rambeau bisa balik lagi ke 616 dan potensi besar event selanjutnya yang bakal terjadi di MCU. Kalau gitu langsung aja kita bahas topik kita kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Film The Marvels basically punya satu mid-credit scene. Setelah scene yang satunya lagi yang isinya ngetis pembentukan Young Avengers dimajuin buat jadi actual ending dari filmnya. Di mid-credit scene ini kita ngelihat Monica terbangun di ranjang rumah sakit di semacam fasilitas medis. Dia masih hidup setelah pengorbanannya menutup celah di realitas lain. Monica menengok dan melihat seorang wanita yang dia pikir adalah Maria, ibunya yang duduk tepat di samping tempat tidurnya. Maria terbungkus selimut menutupi apa yang dia kenakan dan Monica shock dan gak menyangka kalau dia bisa lihat ibunya hidup lagi dan masih sangat muda. Tapi sebenarnya ini adalah varian ibunya, yaitu variannya Maria Rambeau dari universe lain. Nah, Maria yang nemenin Monica di samping ranjangnya ini adalah kebalikan atau reverse role dari Monica yang dulu mendampingi ibunya di samping ranjang rumah sakit sampai akhirnya dia kena snap dan menghilang tanpa sempat pamit sama ibunya sebelum beberapa waktu kemudian ibunya meninggal. Ketika Monica memanggil Maria ibu dan bilang kalau dia kangen banget, Maria ngelihat dia aneh dan terheran-heran. Ini menunjukkan kalau dia belum pernah melihat Monica sebelumnya. Habis itu semuanya jadi lebih membingungkan buat Monica ketika Dr. Hank McCoy alias Beast yang diperanin sama Kelsey Grammer masuk ke ruangan itu. Beast di sini sepenuhnya berwarna biru, berbulu dan menggunakan jas lab. Sebelum Beast di-reveal pun sebenarnya dari monitor di belakang Monica kita bisa lihat ada logo X-Men di pojok kanan bawah layar. Ketika Monica bertanya apa yang terjadi, Beast menjawab kalau dia berharap Monica lah yang bisa memberitahu mereka. Yang dia tahu hanyalah Monica ditemukan sama Binary. Beast berteori kalau Monica somehow melewati celah dalam ruang dan waktu dan sekarang berada dalam realitas yang paralel dengan realitas asalnya. Sesuatu yang menurut Beast ini tentu saja mustahil. Maria berdiri, selimutnya terlepas memperlihatkan kostumnya. Di luar dinding kaca ini terlihat ada pintu berbentuk bulat dengan tanda X yang ikonik dari film-film X-Men, menandakan kalau kita lagi ada di level basement mansionnya Charles Xavier. Adanya pintu ikonik X Mansion dan kehadiran Beast yang diperanin sama Kelsey Grammer menunjukkan kalau kita berada di semacam versi dari universe Fox X-Men. Tapi universe yang mana masih belum ketahuan. Beast menyebutkan kalau Charles mau mengetahui kabar terbaru tentang tamu misterius mereka alias si Monica ini. Charles di sini jelas yang dimaksud adalah si Charles Xavier yang masih hidup di universe ini. Dan di shot terakhir kita dikasih lihat full kostum superhero baru Maria, yaitu jumpsuit putih merah yang polanya persis kostum Binary di komik. Ya, karena di sini Maria emang menjadi superhero dengan codename Binary. Udah disebut langsung sama Beast juga di scene ini. Codename Binary pastinya terdengar gak asing di kalangan penggemar komik Captain Marvel. Binary punya hubungan yang aneh dan kuat dengan Carol Danvers di komik, karena mereka sebenarnya adalah satu orang yang sama. Tapi di sini malah jadi varian dari Maria Rambeau. Bakal menarik nih untuk ngelihat gimana versi baru karakter ini berperan dalam plot cerita X-Men di MCU ke depannya. Di komiknya, Binary awalnya adalah salah satu nama yang dipakai Carol Danvers setelah dia dapat kekuatan kosmik White Hole di komik Uncanny X-Men isu 164. Yes, dia debut pertama di komik X-Men juga. Dalam cerita komiknya, Carol Danvers melakukan petualangan di luar angkasa bersama dengan para X-Men. Sebelum Carol sempat mengalami kejadian kurang mengenakan di mana kekuatan supernya menghilang dalam pertarungannya melawan Rogue, dan Rogue menyerap seluruh kekuatannya Carol. Akhirnya, Carol mendapatkan perawatan dari Profesor X dan X-Men. Dalam petualangan di luar angkasa tersebut, Carol kemudian diculik oleh alien dari planet lain yang bernama The Brood. Mereka menjadikan Carol subjek uji coba mereka terkait dengan sinar evolusi atau Evolution Ray. Akibat dari terpapar sinar evolusi tersebut, Carol Danvers justru mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Setelahnya dibahan eksperimen genetik sama ras alien The Brood yang memicu potensi genetik mutant laten di tubuhnya, Carol jadi punya kemampuan untuk menghasilkan energi radiasi dan panas sepanas bintang paling terang di alam semesta dan menghasilkan cahaya pada gelombang apapun dalam spektrum elektromagnetik. Setelah itu, Carol langsung ditawari untuk join sama X-Men, tapi Carol menolak untuk bergabung karena dia nggak mau terikat di bumi. Dia mau menjelajah dan berpetualang di alam semesta. Karena awalnya Binary diperkenalkan sebagai mutasi genetik di komik, kayaknya Binary Maria Rambeau ini juga punya origin yang sama. Mungkin awalnya Maria jadi Captain Marvel di universe ini, lalu
akhirnya dia berevolusi menjadi binary seperti di komik. Atau mungkin dia emang udah jadi binary dari awal, dan ini jadi skenario alternatif dari komiknya, dimana dia mau menerima tawaran buat gabung ke X-Men di universe-nya ini. Dan sekarang dia menjadi mutant terbaru MCU, sama seperti Kamala yang di-reveal sebagai mutant di finale series Miss Marvel. Nah, pasti juga ada sesuatu di tubuh manusia yang kalau bersentuhan dengan radiasi kosmik, ini bisa memicu mutasi. Ini dikatakan oleh Profesor Xavier di komik X-Men issue 12. Seperti yang juga dibilang sama Profesor Xavier-nya Patrick Stewart di film X-Men pertama tahun 2000. Dimana di film itu dia bilang tentang mesinnya Magneto yang bisa memicu mutasi. Dan sesuatu di tubuh manusia itu disebut dengan X-Gene. Dan gak semua orang punya itu. Gen itulah yang membedakan mutasi biasa sama mutasi dari ras yang disebut sebagai mutant. Di sini nih, kalau kalian terlalu terdistract sama cameo Beast dan kostum binary-nya Maria, kalian mungkin ngelewatin satu detail yang penting di credit scene ini. Kalau kalian perhatiin lengannya, Maria ini memakai Quantum Band. Lengkap dua-duanya. So di universe ini mereka juga udah berhasil mengamankan Quantum Band-nya, dan ini penting karena Quantum Band ternyata bisa membuka portal ke universe lain. Dan inilah yang mungkin bisa jadi tiket pulangnya Monica ke 616. Maria bisa membuka portal kembali ke Earth 616, dan itulah cara kita mendapatkan crossover antar universe utama MCU dengan universe X-Men ini. Satu detail lainnya, di kostum Maria ini ada lambang 2 bintang di bagian dadanya, yang emang juga adalah kostum versi komiknya. Tapi juga menggambarkan fenomena asli dan asal namanya, yaitu sistem bintang binary yang basically terjadi ketika sebuah bintang mengorbit di sekitar atau dekat dengan bintang lainnya di luar angkasa. Selain itu, ada satu versi lagi binary di komik yang sebenarnya baru diperkenalkan di Marvel Comics pada bulan Desember 2021 lalu. Dia adalah duplikat Carol Danvers yang tercipta waktu Carol terjebak di dalam Faraday Cage. Dia membentuk Photon Blast berbentuk manusia yang terinspirasi dari kekuatan Monica buat membebaskan dirinya. Duplikat ini akhirnya memperoleh kesadarannya sendiri dan punya sebagian dari ingatannya Carol. Tapi dia nggak bisa berkomunikasi secara verbal. Dia pun mengambil form lamanya Carol sebagai binary. Tapi walaupun Mary Rambeau adalah binary di universe ini, tetap bisa ada juga kemungkinan kalau 50% binary di universe lain adalah varian lain dari Carol Danvers, biar sama kayak di komiknya. Karena seperti yang di-reveal di scene flashback di film The Marvels ini, Maria dan Carol lomba lari menuju hanggar buat menentukan siapa yang jadi pilot pesawat eksperimental buat Wendy Lawson alias Marvel. Dimana pemenang perlombaan itu dan pilotnya lah yang bakal terpilih dan bakal jatuh pesawatnya dan bakal dapat kekuatan radiasi kosmik terserak dan menjadi Captain Marvel. So, di setiap universe di mana Maria Rambeau punya kekuatan super, tersirat kalau Maria lah yang mengalahkan Carol dalam lomba lari menuju pesawat Marvel. Dan ini juga menjelaskan kenapa varian Captain Marvel selain Carol ada banyak Maria juga. Karena skenarionya emang 50-50 antara Carol yang menang atau Maria yang menang dan menjadi pilot di hari itu. Kalau di film ini pun Carol bahkan memberitahu kalau Maria seharusnya yang jadi pilot waktu itu, kalau bukan karena lomba konyol yang mereka adain. Tapi Maria nggak mau menjadi Captain Marvel. Mungkin karena dia ngelihat nasibnya Carol Danvers di sini yang kesepian dan nggak bisa berkeluarga. Sama kayak Maria lah di universe X-Men ini, dimana dia nasibnya kayaknya sama ya. Di sini Maria nggak pernah menikah, dia nggak punya anak, dan Monica Rambeau anaknya ini nggak pernah dilahirkan di universe ini. Makanya Maria nggak ngenalin si Monica. So, kalau kalian masih punya pertanyaan kenapa Monica lagi yang muncul kan? Ya, itu karena jelas kemungkinannya 50-50 seperti yang gue jelasin ini. Moving on ke surprise paling besar di credit scene ini, yaitu Kelsey Grammer yang kembali memerankan si mutant genius Beast. Kelsey Grammer memainkan karakter ikonik ini di film X-Men The Last Stand dan terakhir di X-Men Days of Future Past. Tapi versi Beast ini beda banget penampilannya dibanding dengan yang kita lihat di film X-Men. Ini karena Marvel Studios memilih buat menggunakan motion capture dan menggunakan model Beast yang full CGI di film ini. Makanya jadi beda, gak kayak di film X-Men sebelumnya di mana Beast biasanya memakai riasan prostetik. Mungkin karena Kelsey Grammer juga udah makin tua sih ya, jadi lebih mudah dan nyaman buat dia kalau langsung pakai mocap dan CGI aja, terutama kalau nanti bakal muncul di adegan action untuk project kedepannya. Di sini Beast punya taring bagian bawah yang lebih menonjol keluar dari mulutnya. Rambut dan jenggotnya pun punya tampilan yang lebih rapi. Ini inline dengan Beast versi komik dan animasi tahun 90-an. Selain itu juga dia pakai jas lab putih tanpa kemeja. Dan kelihatan juga kalau celananya ini berwarna biru tua dan ada garis kuning sepanjang betis. Ini juga merupakan warna klasik seragam X-Men, dan ini artinya di universe ini para X-Men juga pakai kostum-kostum plastik dan ikoniknya. So, kenapa kemunculan Beast ini bikin heboh? Nah, buat kalian yang belum tahu atau belum sempat ngikutin franchise X-Men, nama aslinya Beast ini adalah Henry Hank McCoy. Dia adalah karakter yang penting di lore X-Men sebagai ilmuwan brilian dan original member dari tim X-Men. Dia selalu percaya sama impiannya buat hidup berdampingan secara damai antar manusia dan mutant. Di film live action pertama X-Men, Beast jadi penghubung bangsa mutant dan manusia, di mana dia menduduki jabatan di pemerintahan
bertahan sebagai Secretary of Mutant Affairs. Nah, kenapa Beast yang dipilih buat muncul di sini? Bukan Charles Xavier lagi, atau Storm, atau Cyclops, atau Jean Grey, atau paling nggak yang terkenal gitu, Wolverine ya, kayak gitu. Kenapa si Beast? Untuk konteks scene-nya, mereka butuh seorang ilmuwan yang bisa langsung dikenali sebagai mutant di era X-Men Fox, kayak Bruce Banner atau Tony Stark di universe-nya mereka. Mereka udah menampilkan Patrick Stewart di Multiverse of Madness, jadi pilihan mereka selanjutnya untuk karakter jenius ya adalah si Beast. X-Men sendiri adalah salah satu properti terbesar Marvel di komik dan tim yang super populer dan ikonik, bahkan melebihi Avengers sebelum adanya MCU. Nah, X-Men juga punya franchise film live action sendiri yang umurnya udah lebih tua dari MCU, dan film-film X-Men ini diproduksi sama studio film 20th Century Fox, bukan produksi Marvel Studios atau bagian dari MCU. Ceritanya X-Men kurang lebih tentang satu ras cabang evolusi manusia yang disebut mutant. Mereka mengalami mutasi genetik alami yang bikin mereka punya berbagai macam ability unik. Konflik utama universe X-Men secara garis besar adalah tentang manusia biasa yang takut sama para mutant dan sering mendiskriminasi mereka. Di satu sisi, kelompok mutant yang dipimpin sama Magneto merasa muak ditindas dan menganggap mutant itu seharusnya lebih superior dari manusia, dan mereka mau jadi yang lebih di atas manusia dan menguasai segalanya. Di sisi lain, kelompok yang dipimpin sama Profesor X menganggap kalau mutant bisa hidup damai dengan manusia, dan dengan kelebihan mereka seharusnya menjadi tanggung jawab mereka buat melindungi dan mengayomi manusia. Dua kelompok ini intinya selalu berseteru dan manusia selalu terjebak di tengah-tengahnya. Inilah yang menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Ada di universe X-Men mana Monica jatuh? Karena timeline dan universe X-Men sendiri juga bercabang dan membingungkan. Ada original trilogi, ada rebooted timeline, dan gak mustahil juga kalau MCU bakal bikin original universe sendiri kayak universe 838 di Multiverse of Madness, dan di sini mungkin nomornya berbeda. Mungkin ada yang mengira kalau ini memang adalah Earth 838 yang ada di Multiverse of Madness karena beberapa kemiripan. Pertama, ada Maria yang jadi varian Captain Marvel, di mana Maria ini di 838 ketiban reruntuhan. Tapi itu gampang sih dijelasin lah ya, tinggal bilang aja dia cuma knockout atau cuma pingsan. Carol yang di headbutt Thanos aja kan nggak ngefek-ngefek banget ya gitu ya. Ditonjok Thanos berkali-kali pakai full power juga masih bisa selamat, apalagi cuma ketiban reruntuhan. Terus para X-Men yang make kostum klasiknya, di mana di MOM juga Profesor Xavier make kostum dan hover chair yang persis mirip dari animasi X-Men. Tapi ya ini emang udah mati juga sih di 838, tapi nggak bisa dikonfirmasi juga karena Charles Xavier juga sebelumnya udah pernah mati di film X-Men The Last Stand, tapi dia bisa balik lagi di film-film berikutnya karena dia memindahkan pikirannya ke tubuh lain. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan petunjuk lainnya yang nunjukin kalau ada di universe lain lah ya ini yang benar-benar berbeda dari 838. Maria dan Charles Xavier di sini masih hidup dan sehat walafiat. Seharusnya mereka udah mati di 838. Rasanya bakal terlalu pelin-pelan dan inkonsisten kalau tiba-tiba mereka dimunculin lagi dengan berbagai macam dalih dan gimmick. Ternyata kita belum mati, ternyata begini begitu. Ini terasa plotnya surprise dan murah ya. Petunjuk selanjutnya yang masih menyambung di event Multiverse of Madness adalah di scene ini Maria dan The Beast terasa terlalu casual dan santai dalam menyambut atau menginterogasi pengunjung dari universe lain ini. Apalagi di Multiverse of Madness, Doctor Strange sama America Chavez aja langsung dipenjara. Nah makanya kalau ini ternyata adalah Maria versi 838, dia seharusnya lebih waspada dan tegas karena pengalaman sebelumnya dengan pengunjung dari universe lain yang malah berakhir tragis. Petunjuk ketiga sama sekali nggak ada referensi ke event MOM sebelumnya sama Illuminati karena Captain Marvel Maria Rambeau di 838 punya hubungan dekat sama Profesor Xavier sebagai anggota Illuminati. Tapi kayaknya di sini varian binary Maria Rambeau ini kayaknya adalah anggota X-Men secara langsung karena mutasinya. Jadi dinamik dan hubungan tim sama Xavier udah berbeda ya dari 838. Terakhir Beast juga bilang keberadaan Monica di sebuah realitas yang paralel dengan realitasnya seharusnya tidak mungkin. Dimana di sini seolah dia juga baru tahu kalau alternate universe, realitas paralel atau multiverse itu beneran ada. Nah kalau Beast ini berasal dari 838, dia harusnya udah tahu semua tentang multiverse dan tahu kalau bepergian antar universe itu bisa dilakukan, terutama kalau dia scientist X-Men yang paling cerdas di situ. Apalagi di universe 838, Christine Palmer juga udah punya tim researchnya sendiri khusus tentang multiverse. Dia bahkan bilang ke Doctor Strange 616 kalau mereka sangat menyadari akan eksistensi multiverse, bahkan memiliki nomor sebutan untuk universe lain. So, dari semua poin itu, walau universe ini punya kemiripan dengan 838, kita bisa dengan aman berasumsi kalau ini adalah universe yang lain dan terpisah, bukan universe 838 dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah, terus jadinya di universe mana nih setting yang kita lihat ini? Nah, jawaban yang paling mungkin atau yang jelas ya, yang udah kita kenal dan terestablish selama ini, yang crossovernya bakal bikin hype, apalagi kalau bukan X-Men Universe punya Fox, yang juga udah beberapa
beberapa kali direferensiin di MCU. Pertama di MOM, di mana Charles 838 mereferensikan sebuah dialog yang sama dari film X-Men Days of Future Past tahun 2014. Terus juga musik dari film Days of Future Past juga diputar selama mid-credit scene ini, dimana kalau kalian dengar juga ada dua sebenarnya musik dari film X-Men yang berbeda. Kalau kalian lihat di credit scene, ini ada dari theme songnya X2, X-Men United, dan tema X-Men Days of Future Past. Dua-duanya ini sama-sama karya John Ottman. Kemungkinan besar universe ini bisa jadi universe yang sama yang kita lihat di akhir Days of Future Past, dimana Logan terbangun di akhir filmnya setelah dia time travel dengan mengirim kesadarannya kembali ke tubuh dirinya yang lebih muda dan mengubah jalan sejarahnya pada tahun 1973 untuk mencegah pengembangan teknologi Sentinel berdasarkan DNA mistik. Logan berhasil menghapus masa depan post-apokalistik yang suram dan meretcon peristiwa trilogi X-Men pertama. Nah, setelah Logan bangun, dia berjalan di sekitar X-Mansion seperti ada di epilog akhir yang bahagia, dan di situ juga terakhir kali kita melihat Kelsey Grammer sebagai Beast. Di sini semuanya aman, selamat, dan bahagia. Scott Summers hidup lagi, Jean Grey hidup kembali. Mereka semua mengajar di sekolah Charles Xavier bersama Storm dan Charles. Dan ini kejadian yang ada di tahun 2023. 50 tahun dari 1973 yang jadi titik waktu yang mau diubah sama Logan di film ini. So, gue pikir ini adalah versi masa depan dari rebooted timeline itu. Bukan di masa lalunya yang dengan cast baru, tapi di masa depannya lagi di era dengan para aktor originalnya setelah Logan bangun di akhir filmnya. Ya jelas ini karena Beast-nya versi Kelsey Grammer, bukan versi Nicholas Hoult yang merankan Beast setelah Fox reboot franchise X-Men. Atau ya simpelnya Nicholas Hoult juga adalah versi mudanya aja gitu ya. Kelsey Grammer ya versi tuanya. Masuk akal kalau Monica jatuh di sini karena dia pindah universe dan asumsinya jatuh ada di time period yang sama, karena di MCU sekarang ada di tahun 2025 dan 2026. Maka di universe X-Men ini juga bisa ada di tahun yang sama, yaitu di 2025 dan 2026. Yang artinya settingnya 2 atau 3 tahun setelah epilog dari happy ending di film Days of Future Past tadi. Tapi kira-kira bakal bertabrakan gak ya sama event film Logan yang terjadi di tahun 2029? Well, sebenarnya film Logan itu kan film standalone yang settingnya ada di universe terpisah, bukan terhubung dari original trilogi ataupun rebooted timeline. Karena di universe film Logan dikasih tahu kalau mutant udah hampir punah dan udah 25 tahun sejak mutant muda bermunculan atau terlahir secara alami. Ini karena hasil campur tangan Dr. Zener Rice dan perusahaan Transigen Corp yang bikin produk pangan buat mensuppress atau menahan gen mutant supaya nggak muncul lagi. Intinya Logan ada di universe-nya sendiri yang nggak akan disentuh sama film-film lainnya. Cuma sejarahnya doang mungkin ada kemiripan sama film X-Men sebelumnya. Kayaknya universe di film Days of Future Past dipilih buat jadi X-Men untuk terus dibangun buat dibawa ke MCU dan crossover dengan 616. Alasan utamanya karena semua karakter klasiknya ada di sana dan hidup lagi dan berakhir dengan positive note. Seperti kotak mainan penuh karakter yang paling tepat dan lengkap dari era X-Men Fox dari salah satu film terbaiknya X-Men. Alasan lainnya karena Kevin Feige juga mengawali karirnya sebagai associate producer di film X-Men pertama. Jadi masuk akal kalau dia memilih universe lama yang udah ada dan dikenal publik, di mana dia juga ikut terlibat dari awal sebagai penasehat buat tampilan dan tone filmnya. Kalau emang benar ini adalah universe yang sama dari film X-Men Fox ketika nanti crossover dengan MCU 616, entah di film Deadpool 3 atau Secret Wars, ini akan menjadi momen emosional bukan cuma buat penonton tapi juga buat Kevin Feige yang memang terlibat langsung dalam penciptaan kedua franchise ini. Dan dengan kembalinya Professor X di Multiverse of Madness, Beast di The Marvels ini, dan Wolverine di Deadpool 3, Feige memilih buat mengadaptasi secara langsung look dan kostum klasik dari masing-masing karakter X-Men ini. Setelah sebelumnya, dia terhalang buat berekspresi dan memegang full properti X-Men. So, Deadpool 3 dan Avengers Secret Wars nanti, para karakter dan aktor lama X-Men era Fox yang kembali ini bakal memakai kostum klasik warna-warni. Tapi, eksekusi kostum yang komik akurat ini juga ngasih petunjuk lain. Kalau mungkin saja, universe dari X-Men yang bakal dibawa crossover ke MCU adalah universe yang baru. Hanya saja mungkin backstory dan sejarahnya dibuat sama seperti universe X-Men Fox. Nah, ini menjawab juga kemunculan binary di sini yang ngasih clue kalau ini bukan universe X-Men yang eksklusif yang isinya emang mutant doang. Ada karakter atau hero lain yang eksis selain mutant dengan tambahan binary. Di universe yang berisi para karakter Fox Marvel Universe ini, semua plot tentang Incursion dan Quantum Band
akan diceritakan. Pada akhirnya, kita bisa melihat universe X-Men ini bakal bertabrakan dengan Earth 616. Salah satu pemicu dan yang akan membuka celah incursion di film ini adalah Quantum Bands, dan Monica masih perlu pulang ke realitas asalnya. Maria Rambeau alias Binary di universe inilah yang punya Quantum Bands yang bisa memulangkan Monica ke 616. Tapi sepertinya mereka masih belum tahu banyak soal multiverse. Sama seperti orang-orang di 616 juga yang belum tahu banyak tentang multiverse. Mereka nggak tahu cara mengendalikan portalnya, jadi mereka bakal melakukan trial and error berkali-kali yang bisa menyebabkan ketidakstabilan antar universe. Bukan cuma itu, seperti yang dijelasin di Multiverse of Madness, kalau seseorang yang dreamwalking atau sekedar datang dan tinggal terlalu lama di universe lain juga bisa memicu incursion. Nah, Monica yang terjebak di universe ini juga bisa memicu incursion, apalagi kalau mereka membuka kembali portalnya. Dan universe X-Men ini dan universe 616 bakal bertabrakan dan bahkan menyebabkan perang antar Avengers 616 dan X-Men. But wait, kenapa ya perang ya? Incursion tersebut mungkin nanti berarti dua universe yang akan bertabrakan dan para hero di kedua realitas masing-masing harus berjuang untuk menyelamatkan universe mereka sendiri. Ini bisa jadi setup dan menjadi awal dari perang multiversal di Avengers Kang Dynasty dan Secret Wars. Dan sama seperti di komiknya, setelah Incursion menghancurkan semua universe, yang tersisa di akhir hanyalah 616 dan Ultimate Universe. Keduanya akhirnya saling berhadapan yang berpuncak kepada kedua Earth kemudian tetap hancur. Dan inilah mungkin storyline yang sedang dituju, pertarungan antar dua dunia. Dan yang menariknya lagi, dua dunia ini benar-benar berbeda. Yang satunya lagi dipenuhi sama X-Men dan yang satunya lagi pahlawan utamanya adalah Avengers. Makanya ini mungkin bakal menyebabkan mereka saling bertarung yang bisa dimainkan sebagai adaptasi storyline dari Avengers versus X-Men. Di komiknya Avengers versus X-Men sebenarnya nggak ada hubungannya sama Incursion sih. Storyline-nya sendiri tentang menghentikan esensi Phoenix Force yang datang ke bumi. Avengers mau menghentikannya sedangkan mutant melihatnya sebagai cara untuk menyelamatkan ras mereka. Tapi buat adaptasi live action nanti, penyebab konfliknya mungkin bisa diganti dan disesuaikan dengan cerita survival untuk Incursion antar dua universe. So, cara yang bisa dilakukan adalah untuk mengadu dua tim dengan menggunakan karakter-karakter yang sudah dikenal, yang bisa membuat pertarungannya lebih berdampak dan benar-benar memberikan mereka pertaruhan. Penonton juga bisa dapat konflik batinnya mau dukung yang mana kalau yang saling bertarung antara dua kelompok ini adalah yang sama-sama mereka sukai. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya udah berhasil Marvel lakukan dengan sangat baik di event Civil War dengan final battle antara Tony versus Steve yang sangat personal. Dan itulah salah satu alasan utama kenapa filmnya sangat populer. Meskipun ini juga perlu development lebih matang lagi sih sebenarnya. Misalnya dengan nge-build up ulang kelompok X-Men, memperkenalkan lagi siapa aja mereka, terus develop lagi tim Avengers dengan original six-nya yang jauh lebih disukai fans. Walaupun tanda-tandanya juga udah mulai kelihatan di sini, tapi storyline Avengers versus X-Men kayaknya bakal lebih bagus ditempatkan di saga berikutnya. Apalagi kalau saga berikutnya adalah benar-benar Mutant Saga. Dan MCU udah bebas deh buat nge-recast karakter siapapun yang mereka mau, baik itu dari X-Men atau dari Avengers. Dan di situ adalah saat yang tepat mereka bakal mengadu dua kelompok ini. Nah, kurang lebih itu dia yang bisa kita bahas buat potensi cerita dari tease credit scene ini. Walau The Marvel filmnya seru dan fun, banyak fans mungkin lebih bersemangat sama ending dan credit scene-nya ya, yang bahasannya ini dan potensinya ini lebih berbobot dibanding filmnya sendiri. Yang jelas yang paling dinanti adalah X-Men versi MCU yang udah lama ditunggu-tunggu. Kemungkinan besar Marvel Studios mau membuat film X-Men-nya sendiri juga sih nanti. Tapi sebelum itu, perpisahan dan perayaan dulu nih sama versi sebelumnya. Kita juga mendapatkan Patrick Stewart kembali sebagai Charles Xavier di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Kelsey Grammer sebagai Beast yang muncul di The Marvels ini walaupun cuman singkat banget, dan Hugh Jackman yang bakal kembali sebagai Wolverine di Deadpool 3. Dan mudah-mudahan ada satu film yang mungkin fokusnya juga bakal lebih banyak ke bagian X-Men-nya untuk bikin semua film-film X-Men yang sebelumnya dibilang canon di MCU, seperti yang sudah direncanakan sama si Kevin Feige. Dan masih ada satu post-credit scene tersembunyi di akhir kredit filmnya, tapi ini lebih buat lucu-lucuan aja, nggak ada hubungannya dengan plot atau tease dari film masa depan. Post credit scene-nya adalah suara kucing aja, cuma bentuk audio di kredit akhir, dan ini mungkin bisa jadi referensi ke kredit scene Avengers Endgame yang cuma memutar audio suara Iron Man yang lagi menempa armornya dari film Iron Man pertama. Salah satu perbedaan penting lainnya di film ini yang mungkin kalian notice adalah di akhir film yang nggak ada pesan teaser tentang karakter manapun yang bakal kembali, seperti Captain Marvel, Miss Marvel, Monica Rambeau. Padahal kita tahu kan ketiganya ini bakal kembali. Biasanya di akhir film ini bakal ada tease kayak Captain America will return, Thanos will return,
ya. Tapi di sini nggak ada. Even si Peter Quill aja bakal return gitu, tapi di sini nggak ada sama sekali. Tapi tenang aja, dari ending dan post credit scene-nya udah jelas kalau ini nge-build ke sesuatu yang penting. Jadi nggak ada itu pun nggak masalah. Itu dia semua yang bisa kita bahas dari post credit scene film The Marvels ini. Menurut kalian gimana guys tentang post credit scene-nya ini? Kalau Monica terdampar, ini bakal balik lagi nggak nih? Terus bener nggak nih apa yang kita bilang kalau bakal terjadi inversion dan lain-lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau mungkin kalian ada teori sendiri juga silahkan komen di bawah dan mari kita diskusi. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Sorry suara gue agak ini karena lagi flu. Keep exploring the multiverse.